Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dan bertemu lagi di Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya yang selalu setia mendukung, mensupport, dan menyimak channel ini selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah. Dunia akhiratnya bisa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang makanan-makanan MBG. Nanti kita akan kuak dari sosok gaibnya, dari sisi gaibnya sebenarnya apa yang menyebabkan makanan-makanan ini. Tiap daerah ada yang keracunan, ada yang tidak. Kalau syariatnya kan memang sudah banyak beredar di media-media, di berita dan lain-lain, tapi nanti kita akan kuak dari sisi gaibnya. Kita akan tanya-tanya, kita akan telusuri sebenarnya problemnya apa, masalahnya apa. Tetap disimak, tetap di-share, di-like, dan di-komen sebanyak-banyaknya. Semoga tayangan ini bisa menambahkan edukasi, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap Mas Abang? Siap. Langsung saja kita menuju proses maksimisasi. Tolong dibantu doanya saudara-saudaraku ya, agar pembuatan video ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan segala sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibantu dihadirkan sosok penguasa jin muslim yang bisa menguasai dan mengetahui tentang seluk-beluk, tentang adanya beredarnya makanan-makanan dari pemerintah ke masyarakat yang menyebabkan keracunan. Saya minta jin muslim yang pintar, yang berwawasan luas, yang tegas, yang mengetahui asal-usul dan penyebab terjadinya keracunan di mana-mana akibat makanan tersebut. Saya minta tolong dihadirkan dimanapun berada. Yadullahi fawqa aydihim. Allah. Masukkan saja mediator. Silakan hadir. Apabila penyusup otomatis terpental di kelaknya neraka jahanam. Apabila dia mengaku proses mediasi ini, semuanya hancur, otak semuanya bentengi jarak radius 2 km. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang siapa ini? Saya salah satu penguasa. Kenalkan, nama saya Jaya. Tadi tugas di mana? Saya berada di Jawa Barat. Jawa Barat. Kok sudah muslim? Siapa dulu yang muslimkan? Alhamdulillah, saya sudah dimuslimkan oleh pasukan beliau, Sang Hyang Murjaya dan Nirwana. Alhamdulillah. Ini tadi lagi apa ini ya? Saya sedang bertugas menguasai. Ya, saya banyak sedang kekacauan. Bentar ya, banyak pengganggunya ini. Ya, benar. Saya minta dibersihkan area ini, bersihkan semuanya, ada benda-benda apapun, saya minta bersihkan semuanya, bersihkan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan saya hadirkan kemari pengen mengetahui sebenarnya apa yang terjadi belakangan ini. Kan banyak sekali makanan-makanan
dari pemerintah yang diberikan ke masyarakat itu yang banyak korban persatuan karena keracunan makanan dan lain-lain. Sebenarnya Anda tahu tidak ya? Ya, saya tahu. Karena saat ini juga wilayah saya sedang ada kekacauan besar dari bangsa iblis yang masuk kepada manusia. Dan efeknya juga berimbas pada makanan itu. Makanan yang dimakan oleh siswa. Nah, itu kan kita menerka-nerka kalau dari sisinya nyatanya kan banyak, entah itu prosesnya, entah itu waktu pengirimannya, waktu pemasakannya, atau apapun. Tapi kalau dilihat dari sisi gaibnya yang menyebabkan makanan itu bisa meracuni siswa-siswa itu apa ya? Ada nggak? Ada. Makanya saya jelaskan tadi. Wilayah saya banyak kecewaan yang ditimbulkan oleh bangsa iblis. Mereka membisiki manusia agar proses kebaikan dari seorang pemimpin untuk rakyatnya itu terganggu. Banyak keracunan-keracunan yang ditimbulkan oleh mereka dari bangsa iblis. Sedangkan untuk secara nyatanya itu orang-orang yang dirasuki iblis itu banyak yang menyalahgunakan, baik itu anggaran, baik itu prosesnya, semuanya diakali oleh mereka. Sehingga seharusnya makanan yang diberikan itu sangat baik dalam syariatnya, tetapi malah membuat keracunan. Itulah oleh manusia itu sendiri. Iya kan aneh. Jadi kan di situ kan sudah disiapkan bagian gizi, terus juga ada monitoring juga. Jadi kan seharusnya makanan itu memang steril, tidak ada efek dan dampaknya apapun. Tapi nyatanya banyak yang keracunan. Ya benar. Yang saya ketahui untuk bagian yang melihat atau bagian memeriksa kondisi makanan itu banyak yang tidak terjun langsung, hanya lewat data. Dan untuk pemberian makanan itu juga anggarannya saya lihat itu banyak yang diambil oleh mereka, orang-orang yang punya jabatan. Maksudnya jadi anggarannya itu dikurangi. Benar. Sehingga seharusnya kualitas barang itu bagus. Harus diminimalisir. Bagaimana cara uang yang hanya diberikan itu bisa cukup. Dalam artian barangnya itu kurang bagus. Dan banyak minyak-minyak yang digunakan itu tidak sesuai. Sehingga banyak menyebabkan keracunan bagi rakyat kecil. Minyak apa ya? Minyak yang dibuat untuk masak. Itu sudah tidak layak. Banyak yang tidak layak. Itulah yang menyebabkan banyak yang keracunan. Itu. Saya sangat geram sekali. Tetapi juga secara gaibnya itu uang yang dipakai juga itu uang yang bercampuran, sehingga banyak yang tidak baiknya, seperti uang pajak. Uang pajak itu kan campuran dari uang riba. Jika dikonsumsi oleh manusia itu masuk ke dalam tubuhnya, mendarah daging, itu juga akan menyebabkan perilaku yang buruk. Itu juga mendorong
Walaupun kebijakan itu baik, tetapi secara gaibnya itu juga fatal. Saya sangat geram melihat perilaku manusia itu. Ya sabar. Jadi kalau dari penglihatan Anda ini banyak sekali melihat memang dari anggaran dari atas ke bawah itu sudah banyak yang dipotong. Benar. Itu bukan hanya dari atas, tetapi fase-fasenya juga. Disebarkan juga ada pemotongan harga. Jadi itu membuat pihak-pihak dapur yang menyediakan makanan juga mengolah uang seadanya itu. Benar. Dengan bahan-bahan yang seadanya juga. Benar. Dan manusia semuanya itu mementingkan dirinya masing-masing. Tidak memperhatikan efek yang ditimbulkan ketika orang yang makan itu. Ya, sekarang banyak di beberapa tempat juga. Selain di Ulasa juga banyak yang keracunan. Hanya kan aneh, kan harusnya kan orang yang terjun langsung itu kan sudah memang benar-benar berkompeten, dalam sudah ahli di bidangnya, sudah bagian catering juga sudah biasa memasak, ahli gizi juga sudah biasa menakar gizi-gizi yang ada di makanan tersebut sebelum disuplai. Tapi kan nyatanya bahkan banyak di media-media itu makanannya ada belatungnya dan lain-lain. Kok bisa gitu? Tidak. Yang saya lihat itu bukan orang yang biasa masak. Mereka itu Gak keras suaranya. Mereka hanya memanfaatkan situasi. Jadi mereka bukan biasa masak? Bukan. Ya benar ada beberapa saja, tetapi tidak semua. Tidak semua. Jadinya ya begitu. Semuanya saya bilang bisa diaur lah. Sembarangan. Itu jadi seharusnya dikelola oleh orang-orang yang ahli dalam bidang masak. Ini karena ada momen seperti ini mereka manfaatkannya. Benar, sehingga anggaran itu tidak semuanya bisa dipakai. Jadi makanan yang disediakan juga ala kadarnya itu. Benar. Ada juga yang busuk juga. Nah, itu makanya ada ya? belatungnya. Kok bisa ya? Memang ya karena anggaran itu tidak sesuai. Jadi mereka belanja juga memang bahan-bahan yang sudah busuk itu. Benar. Dan ada juga bahan-bahan yang digunakan itu yang tidak layak, bukan busuk juga. Barangnya cacat seperti itu. Bukan hanya di makanannya, banyak sekali. Dari lauknya juga. Jadi memang ini memang karena banyak orang yang tidak berkonten tapi memanfaatkan momen seperti itu ya. Nah terus ini kedepannya itu bagaimana kalau seperti ini terus? Kan banyak orang yang keracunan yang meninggal bahkan yang sakit juga. Ini bisa saya sebut itu wabah. Wabah, banyak orang yang akan meninggal. Ya karena ini orang-orang tidak mau memperdulikan orang lain. Mereka hanya membutuhkan diri sendiri dengan memanfaatkan makanan gratis ini. Orang-orang banyak yang keracunan, ada yang meninggal, dan ada yang banyak yang lama sakitnya, merasakan kesakitan yang ada di dadanya, di perutnya, kepalanya. Saya tidak tega sebenarnya. Nah, kok bisa ngefek sampai seperti itu ya? Ya karena yang tidak layak itu minyaknya, makanannya dari bahan-bahan yang kurang bagus, busuk. Belum lagi tadi Anda jelaskan dari uangnya juga ya? Benar. Semuanya kacau semuanya.
Hmm, jadi memang dari proses-proses yang buruk tadi ya menghasilkan hasil yang buruk juga ya. Benar. Kenapa? Ada serangan? Tidak merasakan kenyamanan, ya banyak yang tidak terima. Saya membicarakan ini banyak yang tidak terima. Sebentar kata silakan minum dulu. Alhamdulillah kata Rasul sama makan sampai tadi hidangan makanan dan minuman buah-buahan. Silakan diminum dulu. Kemarin mereka saya minta Terima tolong kasih. benteng berlapis-lapis. Semua dari golongan cinta sama menipis, semua yang mengintai, semuanya temis tentang semuanya karakat jenam semuanya seluruhnya berapapun jumlahnya semuanya Allah bentengi semuanya semua tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat. Maaf Tuhan, saya sangat tergesa-gesa tadi menjelaskan karena tidak kenyamanan saya. Tidak apa-apa karena ini juga riskan, jadi banyak gaib yang tidak terima juga. Benar. Jadi bisa diulangi lagi, jadi kenapa tadi? Ya, saya jelaskan Hmm. dari awal lagi. Hmm. Sebenarnya makanan ini, makanan gratis itu baik secara syariatnya, tetapi secara gaibnya itu banyak penyusupnya dari bangsa iblis yang masuk, sehingga dari bangsa iblis itulah yang membuatkan sakit, bahkan ada yang meninggal juga melalui bisikan kepada orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri demi dunia, kekayaan. Mereka rela mengorbankan saudaranya, saudara muslim, saudara manusia, rakyat. Mereka semua dikorbankan melalui anggaran-anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari pusat. Itu semuanya melakukan pemotongan dari tingkat provinsi, kecamatan, kabupaten, semuanya sama saja. Banyak yang memanfaatkan, mengambil keuntungan, mengambil uang yang bukan haknya demi kekayaannya sendiri. Dan ketika itu dilakukan, setiap orang yang diberikan beban itu memaksa bawahannya untuk membeli produk-produk yang akan digunakan di masa itu dengan kualitas yang kurang baik. Banyak yang busuk, minyak yang digunakan juga yang tidak benar atau tidak baik, yang sudah tidak layak. Sehingga keracunan ada di mana-mana. Saya sangat geram. Wilayah saya semuanya banyak yang keracunan. Tapi memang ini di luar pemikiran ya, atau memang sudah direncanakan nanti ada program makanan gratis, nanti sengaja dibuat keracunan, nanti agar menguntungkan sebelah pihak atau bagaimana? Ada enggak? Sebenarnya program ini itu baik. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan wakilnya ketika disampaikan itu baik. Kemudian ada beberapa orang yang hanya memikirkan usahanya sendiri, bisnisnya sendiri. Itu melihat peluang untuk memperkaya sendiri, sehingga banyak yang dirugikan dengan mengambil anggaran dari pemerintah yang meminta kepada orang yang memiliki bahan itu dengan harga murah, sehingga barang yang diberikan itu barang yang
tidak standar, kualitasnya di bawah. Tapi kok bisa masuk ya? Bisa. Semua itu karena uang. Masyarakat yang ada di negara ini semuanya jika masalah uang itu semuanya mudah. Bukan hanya di kalangan pemerintah, di kalangan masyarakat juga. Semuanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah bahaya sangat besar yang akan memicunya kemurkaan, adab yang akan diturunkan lebih kecil nantinya. Ketika barang yang diambil dari pemerintah dengan anggaran murah, mereka juga memikirkan yang memiliki bahan itu agar pendapatannya tidak turun, merelakan yang lain dengan harga yang tinggi. Dengan adanya makanan gratis ini juga banyak masyarakat yang saya lihat itu semuanya pontang-panting. Semua bahan-bahan itu dengan harganya sangat meningkat drastis, sehingga banyak pedagang-pedagang juga merasakan hal yang sama. Malah kacau semuanya di luar prediksi yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan nantinya ini yang disalahkan juga adalah Presiden. Mengerikan sekali. Maka sangat geram sekali. Saya juga kaget kenapa kau program yang baik ternyata menimbulkan banyak bencana. Ternyata ya banyak oknum-oknum yang manipulasi tadi seperti yang Anda katakan tadi ya. Benar. Makanya saya akan maksud tadi seperti wabah yang mematikan. Banyak orang akan meninggal jika ini terus berterusan. Jika tidak diperbaharui. Karena orang-orang pentingnya juga tidak mau terjun lapangan. Mereka hanya mengandalkan omongan-omongan dari bawahnya. Ya, semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, sistemnya lebih baik lagi. Semoga ada perbaikan bagi masyarakat juga, bagi pemerintah juga, jadi sama-sama diuntungkan. Buat pedagang kecil juga, ya semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang kecil. Benar. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya akan menyampaikan. Jika ini terus menerus, banyak orang-orang yang tidak mau introspeksi dirinya, hanya mementingkan dirinya saja. Nantinya alam juga akan berontak, akan banyak bencana-bencana besar, banjir, gempa, angin kencang, semuanya akan turun bersamaan, menghancurkan para manusia-manusia yang tidak mau memperbaiki dirinya, hanya memikirkan dunia saja. Dan efeknya juga bagi orang-orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berimbas juga. Saya sarankan untuk selalu sabar untuk umat Islam yang teguh hatinya. Semoga Allah selalu mencukupi kebutuhannya. Amin, amin. Ya, terima kasih sudah menjelaskan. Mohon maaf karena banyak sekali ketidaknyamanan, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Mohon maaf apabila ada tingkah laku, perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Saya juga minta maaf tadi jika menjelaskannya kurang baik. Tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan bertugas kembali. Ya. Terima kasih sudah menghadirkan saya ke sini. Ya, karena saya juga sangat geram. Mohon maaf. Ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang mengancam hidup
semuanya. Alhamdulillah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil tadi tayangan tadi dan perbincangan saya dengan Pak Ibu tadi. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa selalu bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Agar kita senantiasa diberi perlindungan dan diberikan syafaat beliau di akhir zaman ini. Semoga kita tetap teguh beribadah, bersedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Jadi semoga tadi yang menyaksikan tayangan ini bisa diambil sisi positifnya, diambil yang baik-baik saja, yang buruk-buruk dibuang, dihilangkan. Semoga tayangan ini bisa mengedukasi dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi perbincangan saya dengan Gaib tidak perlu dipercaya 100% karena kebenaran yang mutlak yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama Mas Sopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.